Baik, pemirsa, berikutnya kita akan berbincang bersama dengan Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Iya, Pak Ujang, kalau melihat situasi di istana saat ini, kita melihat banyak tokoh yang sudah mulai berdatangan. Beberapa di antaranya ini digadang-gadang akan menjadi pejabat di sektor komunikasi istana. Kalau Anda sendiri melihat dalam pengamatan Anda, apa tujuan dari reshuffle kabinet ini? Apa ini artinya Presiden sedang ingin membenahi komunikasi di istana agar mungkin bisa lebih mudah terserap oleh masyarakat? Iya, salah satu poin yang menjadi kritikan dari publik ya, kritikan dari masyarakat, kritikan dari akademisi adalah komunikasi di kalangan pemerintah begitu. Ya banyak pejabat yang katakanlah pernyataannya itu tidak seiring, tidak sejalan dengan tindakannya. Bahkan ya ada beberapa misalkan menteri yang katakanlah berkata-kata yang mohon maaf ya menjadi lelucon dari para netizen, daripada masyarakat. Oleh karena itu ini perlu diperbaiki dan sudah tepat ketika Pak Prabowo, Pak Presiden melakukan reshuffle, bagaimana memastikan ke depan komunikasi itu lebih simple, lebih soft ya, lebih mengena, lebih sederhana, dan tentu tadi apa yang menjadi katakanlah kebijakan-kebijakan Bapak Presiden itu terdeliver ya, tersampaikan kepada publik. Publik itu ingin melihat kinerja pemerintah, kinerja presiden itu dengan baik. Oleh karena Baik, itu perlu komunikasi yang baik. smart lah, yang sederhana begitu. Baik, berdasarkan pengalaman Anda yang juga pernah menjadi juru bicara di PCO, Anda melihat seperti apa tantangan berkomunikasi di istana? Apakah memang birokrasinya cukup panjang atau seperti apa yang menjadi kendala? Iya, sangat berat ya, sangat beban ketika punya tugas untuk menjadi katakanlah salah satu jubir ya di pemerintahan di istana begitu. Tetapi memang itu tantangan dan pengabdian yang harus dijalankan. Ya tantangannya tentu bagaimana tadi berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga lain, bagaimana komunikasi dengan atasan, bagaimana tadi menerima tugas-tugas dengan baik. Lalu juga bagaimana tadi substansi itu betul-betul ada gitu di meja para jubir ya, di meja saya gitu, draftnya, naskahnya bisa kita pelajari data-datanya dengan matang, dengan objektif, sehingga apa yang disampaikan kepada publik itu betul-betul data-data yang tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, artinya tepat gitu ya, tepat sasaran kepada publik. Jadi memang tidak sederhana menjadi juru bicara di pemerintah. Oleh karena itu, ini menjadi penting bagi pemerintah, bagi Pak Presiden untuk memperbaiki mungkin ya pola-pola komunikasi yang masih kurang, yang masih katakanlah harus ditambal seperti itu. Baik, sepengetahuan pemirsa atau masyarakat, ini kan staf untuk komunikasi di istana ini kan cukup banyak begitu. Apakah menurut Anda masih kurang juga, apalagi tadi Anda sampaikan terkait dengan data-data yang harus mungkin dirangkum terlebih dahulu. Solusi apa yang menurut Anda tepat dilakukan? Ya koordinasi yang baik ya. Kelemahan kita memang dari dulu kan ada ego ya, ego kementerian dan lembaga. Mungkin juga ada ego-ego tanda kutip ya para pejabatnya gitu. Ego-ego para menterinya. Ini yang harus dihilangkan, harus disingkirkan. Karena kan Pak Presiden dulu ada retret gitu ya. Lalu juga bagaimana Pak Presiden juga mengumpulkan eselon-eselon 1 itu untuk memastikan bahwa jalur koordinasi itu betul-betul terlaksana dengan baik, betul-betul terkendali. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ke publik kalau komunikasi misalkan antar pemerintah, antar lembaga, antar kementerian itu kurang bagus. Ya banyak yang sudah bagus, banyak yang sudah baik gitu, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Itu yang menjadi catatan publik sehingga Pak Presiden merasa perlu untuk memperkuat ya tadi apa namanya tim komunikasi di kabinet yang ya mungkin akan dilantik dalam waktu dekat ini begitu. Baik, kendala mana yang lebih besar menurut Anda? Komunikasi internal di dalam kabinet atau komunikasi ke masyarakat?
Ya, dua-duanya tugas yang tidak mudah ya, tidak ringan gitu. Dua-duanya ada tantangannya sendiri. Kedua-duanya harus dilakukan dengan baik. Ke dalam harus berkomunikasi dengan baik, keluar pun hal yang sama. Kalau ada orang mengatakan wah gampang, wah mudah, tidak semudah itu. Karena memang belum pernah merasakan. Tetapi apapun tantangannya gitu, apapun cobaannya, apapun katakanlah masalahnya, maka perlu tadi dijawab dengan kinerja yang baik, perlu dijawab dengan katakanlah semangat yang kuat untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kalau cita-citanya mengabdi, saya yakin ya tadi komunikasi di internal itu akan berjalan dengan baik gitu. Lalu juga komunikasi ke publik juga akan baik karena semangatnya semangat pengabdian, bukan semangat pencitraan begitu. Baik, Pak Ujang, kita tahu beberapa tokoh ini diisukan menempati jabatan tertentu. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Ini diisukan bakal menjadi Kepala Staf Presiden atau KSP. Anda sendiri menilai seperti apa posisi ini untuk Pak Dudung Abdurrahman? Apakah menurut Anda Pak Dudungnya adalah orang yang tepat untuk berada di posisi tersebut? Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Dudung sudah dipanggil ke istana kan. Kita sudah menyaksikan itu dan saya memprediksi gitu memang akan diangkat ya menjadi pejabat di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Apakah nanti isu yang berkembang menjadi kepala staf kepresidenan? Mungkin saja. Saya melihat ya apa nama konstruksinya adalah Pak Dudung dari latar belakang militer, dekat juga dengan Pak Prabowo begitu. Lalu juga berjasa di pemilu yang lalu. Maka ya ketika Pak Dudung punya tempat di KSP itu sesuatu yang wajar begitu. Tinggal bagaimana kita nanti masyarakat Indonesia bisa menilai bersama tentang kinerja Pak Dudung seandainya betul-betul beliau diamanahi menjadi kepala staf kepresidenan. Dan saya melihat kita beri waktu dulu, beri kesempatan dulu gitu untuk bisa berkinerja dengan baik. Karena saat ini kan belum dilantik ya, belum terjadi, maka kita tidak boleh juga a priori, tidak boleh juga negatif, maka kita harus beri kesempatan kepada siapapun anak bangsa termasuk Pak Dudung untuk membuktikan kinerjanya menjadi kepala staf kepresidenan seandainya dilantik oleh Pak Presiden pada sore hari ini. Baik, Pak Ujang, selain itu juga isunya mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Hasbi ini akan berganti posisi menjadi utusan khusus Presiden bidang komunikasi. Anda lihat seperti apa sih perbedaannya yang mungkin signifikan, yang mungkin harus diketahui juga oleh pemirsa? Ya, tepat ya kalau Pak Hasan Hasbi di sana kan, karena pengalamannya banyak kan, pengalamannya juga luar biasa di bidang komunikasi. Ya tentu beda tugas ya. Kalau urusan khusus itu kan memang jabatan selevel menteri yang tentu tanda kutip itu bisa melekat atau dekat dengan Pak Presiden gitu ya, sewaktu-waktu begitu. Dan dalam konteks itu bisa jadi juga sebagai katakanlah ya tadi ya pejabat tinggi negara yang juga bisa jadi nanti punya kewenangan khusus tadi yang kita juga tidak tahu, yang namanya juga urusan khusus, tugasnya juga khusus gitu untuk bisa jadi memonitoring gitu ya, katakanlah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, agar nanti memang tidak tumpang tindih. Dan saya yakin juga akan bekerja dengan baik, dengan maksimal semua kekuatan bidang komunikasi Presiden. Tinggal nanti kalau misalkan ada yang kurang baik, ada minus, ya tentu masyarakat berhak juga untuk mengkritisi itu. Jadi kita beri kesempatan, kita beri dukungannya. Kalau nanti tadi ada yang kurang, ada yang minus, ada yang salah, ya rakyat berhak untuk mengkritisi begitu dengan sekuat tenaga begitu. Baik, Pak Ujang, mungkin untuk masyarakat awam ini masih cukup membingungkan begitu. Secara job desk konkretnya, seperti apa perbedaannya jabatan Pak Hasan Hasbi nantinya ini? Ya tentu kita juga harus melihat perpresnya ya, atau kepresnya, keputusan presidennya. Jadi setiap lembaga negara dan lembaga di pemerintahan itu ada katakanlah ada yang dibuat berdasarkan undang-undang, ada berdasarkan kepres. Oleh karena itu ya kita tinggal kaji saja kepresnya apa, isinya apa, tugas-tugasnya. Kita ini kan semua, termasuk saya juga kan belum membaca kepres itu. Jadi belum tahu juga tugas-tugasnya apa. Karena tentu yang tahu ya pihak Setnek ya, yang akan tadi yang sudah tahu dan yang merumuskan terkait dengan tugas
utusan khusus Presiden bidang komunikasi itu. Jadi kita tunggu kepresnya isinya apa, sehingga kita bisa melihat juga tugasnya seperti apa. Kita sama-sama menunggu dalam konteks itu. Saya tidak bisa mengandai-andai karena memang kepresnya belum kita terima dan belum kita baca begitu. Baik, dan berikutnya juga Muhammad Kodari ini diisukan akan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom menggantikan Angga Raka Prabowo. Anda menilai selama ini seperti apa kinerja dari Pak Angga Raka Prabowo? Apakah memang harus diganti saat ini? Ya, saya rasa berpindah posisi ya, bukan diganti ya. Sekarang saya melihatnya berpindah posisi. Saya dapat kabar atau kalau benar ya, kalau tidak salah gitu, akan menjadi Menteri Komdiji. Artinya ya Bang Angga bergeser dari Kepala Bakom Republik Indonesia ya menjadi Menteri Komdiji tersebut. Jadi sebenarnya bukan diresapel, bukan diganti, bergeser, bahkan lebih kuat lagi, lebih baik lagi, tugasnya lebih berat lagi seperti itu. Jadi saya melihatnya kalau soal kinerja saya tahu ya baik ya bagus. Kenapa? Karena orang-orangnya Prabowo itu atau orang-orangnya Presiden itu orang-orang yang dinilai berdasarkan kerja, berdasarkan apa yang dilakukannya. Jadi kalau di lingkaran Prabowo itu ada kinerjanya bagus, yang baik, ya tentu akan punya nilai plus dan akan naik juga derajatnya. Oleh karena itu hal yang wajar ketika misalkan Pak Angga Raka tadi ya dari Kepala Bakom yang sekarang juga Wamen Komdiji, ya kelihatannya saya dengar akan dilantik menjadi Menteri Komdiji kalau benar seperti itu. Jadi bukan diresapel, bukan diganti, justru kalau jadi Menteri Komdiji itu derajatnya makin naik begitu, makin baik lagi. Baik, artinya Menteri Komdiji saat ini Mutia Hafiz ini akan digeser ke posisi tertentu juga atau seperti apa kalau dari informasi atau isu-isu yang Anda dengar? Kalau ada bocoran-bocoran iya katanya digeser ke kementerian yang lain. Tapi tadi ini kan soal hak prerogatif Presiden, Pak Presiden belum mengumumkan gitu ya soal siapa nama dan posisinya di mana, siapa yang diganti, siapa yang dipindahkan begitu. Maka kita tunggu saja. Saya sih melihat karena Bu Mutia Hafid juga prestasinya bagus ya, baik juga gitu ya. Lalu juga beliau representasi dari Partai Golkar, ya kemungkinan masih tetap akan menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Prabowo Gibran seperti itu. Baik, kembali lagi ke posisi Bakom ini, apakah menurut Anda Bapak Muhammad Kodari ini adalah orang yang tepat juga untuk posisi saat ini? Saya sih bisa mengatakan tepat ya, karena beliau panjang ya, ya sama seperti saya lah dulu pengamat politik ya, bedanya saya akademisi gitu. Lalu beliau apa namanya? Ya kesana kemari ya di media begitu, lalu juga kemarin diamanahi sebagai sebelum kepala staf jadi wakil dulu gitu ya, lalu menjadi kepala staf kepresidenan, tentu sudah punya modal yang kuat ya untuk bisa memperkuat katakanlah ya kerja-kerja di teman-teman Badan Komunikasi Pemerintah. Sudah punya pengalaman, sudah punya apa namanya pengetahuan untuk bisa kerja lebih baik lagi di Badan Komunikasi Pemerintah. Baik, Pak Ujang, kita akan jeda sejenak untuk melihat seperti apa kondisi di Istana saat ini, di mana kita lihat ruangan untuk pelantikan kabinet ini sudah disiapkan, bahkan sudah cukup banyak jajaran kabinet, menteri-menteri dan juga tokoh-tokoh yang sudah hadir untuk menunggu seperti apa pengumuman pelantikan reshuffle kabinet saat ini. Bahkan kita lihat ada Rocky Gerung ini sudah datang di wilayah Istana dan disapa langsung juga oleh Seskap Teddy Indrawijaya yang sudah berkumpul dengan tokoh-tokoh lainnya. Sebelumnya tadi kita juga sudah melihat ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kita juga sudah melihat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Bahkan juga tadi sudah ada Menteri Komdigi juga, Mutia Hafiz, dan beberapa jajaran kabinet lainnya yang sepertinya sudah siap menunggu pelantikan kabinet terbaru saat ini. Baik, kita kembali lagi ke Pak Ujang Komarudin.
Iya, Pak Ujang, selanjutnya isu yang beredar juga Bapak Abdul Qadir Karding ini diisukan akan menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manawar Panggabean. Anda lihat seperti apa sosok dari Pak Abdul Qadir Karding ini untuk posisi tersebut? Ya tentu ini posisi yang tadi ya tantangan tersendiri ya bagi Pak Abdul Karding. Sebelumnya beliau jadi menteri, sebelumnya juga politisi PKB gitu. Ya pengalamannya pengalaman politisi, pengalaman aktivis, matang di situ. Tapi soal nanti apakah bisa bekerja atau tidak gitu ya. Ya kita tunggu, kita beri kesempatan. Kita nanti akan nilai sama-sama gitu dengan skala ya katakanlah 10 sampai 100 begitu. Kalau nilainya plus ya kita applause, kalau nilainya jelek ya tentu kita harus kritisi bersama. Oleh karena itu saya tidak bisa meraba-raba, tidak bisa mengandai-andai. Semua posisi yang baru itu yang dijabat oleh siapapun begitu, tentu itu membutuhkan katakanlah keahlian, kepakaran, kepiawaian ya dari masing-masing katakanlah anggota kabinet yang akan dilantik tersebut. Kita tunggu saja nanti kinerjanya seperti apa, karena saya selalu berpikir positif. Siapapun yang diamanahi oleh presiden untuk menjabat di jabatan tertentu, tentu itu harus kita hormati, itu hak prerogatif presiden. Kalau soal nanti kerjanya nggak bagus, ya mari kita kritisi bersama, mari kita nilai bersama begitu. Baik, tapi untuk reshuffle-nya sendiri ini kan memang sudah diisukan sejak awal tahun begitu. Dan memang sudah terlihat ada beberapa perubahan juga di bulan Februari dan di bulan April ini kemudian benar-benar terjadi reshuffle ini. Apakah menurut Anda waktu yang ada saat ini cukup tepat atau terlalu dini? Karena tadi juga Anda katakan membutuhkan pembuktian juga untuk melihat kinerja seseorang. Ya tentu reshuffle itu kapanpun bisa dilakukan oleh presiden ya. Mau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kapanpun. Soal waktu itu tergantung presiden juga. Tentu reshuffle itu basisnya harus dilihat dulu ya, harus juga berbasis yang paling penting seperti sering kita bahas gitu, sering kita diskusikan gitu, bahwa ya berbasis kinerja itu yang paling penting. Berbasis kepada apa yang dilakukan gitu, berbasis kepada produktivitas, berbasis kepada karya-karya nyata. Dan jangan lupa juga bahwa jadi menteri itu adalah pembantu presiden yang mengimplementasikan gitu kerja-kerja atau visi misi dari Bapak Presiden. Jadi itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau soal waktu kapanpun itu soal hak prerogatif presiden, tapi soal nama-nama, soal tokoh-tokoh itu juga soal hak presiden juga. Tapi rakyat berhak juga untuk bisa menilai secara objektif gitu ya, secara katakanlah rasional, secara benar ya tokoh-tokoh yang akan dilantik oleh Bapak Presiden apapun posisinya, karena rakyat itu kan bayar pajak gitu ya, rakyat itu juga pemilik kedaulatan, rakyat juga harus didengar aspirasinya. Maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan oleh presiden, termasuk dalam konteks kinerja-kinerja kabinet itu ya akan dinilai oleh publik, akan dinilai oleh rakyat. Oleh karena itu ya prinsipnya sih ya presiden harus melantik gitu ya tokoh-tokoh yang layak, yang pas, yang the right man on the right job ya, pihak yang ahli, yang pakar, yang punya katakanlah keahlian di bidang tertentu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di kementerian-kementerian atau lembaga tertentu itu. Baik, dan Pak Ujang kita akan kembali lagi untuk melihat situasi di istana saat ini. Ini sudah ada 5 tokoh yang terlihat dari pandangan kami yang sudah bersiap untuk menuju ke pelantikan kabinet. Kita akan menunggu seperti apa kelanjutannya, tapi ini sepertinya sudah mulai jelas bahwa ada 5 tokoh yang mungkin akan dilantik pada sore hari ini. Kita juga melihat jajaran pimpinan kabinet lainnya ini sudah berada di ruangan yang sama, bahkan tadi juga ada pengamat politik Rocky Gerung dan sudah datang juga untuk sama-sama menyaksikan seperti apa pelantikan kabinet pada hari ini.